Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Matis Dadur Hairansyah, dosen program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, di mana dalam persyaratan tersebut ada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tidak perguruan tinggi atau PPD UKT-PT aspek bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan informasi dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, di mana mata kuliah yang saya ampu juga sesuai dengan bidang saya di bidang sistem penanggulangan kebakaran. Mata kuliah praktikum pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa D4 Teknik Keselamatan dan Kerja semester 4. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan merupakan mata kuliah dari kurikulum teaching factory atau TEFA. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 1 semester dengan pengantar bahasa Indonesia. Salah satu capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan kegiatan penggunaan peralatan hidran, sistem dan prosedur yang benar, serta mampu melakukan kegiatan pemadaman kebakaran secara bergu dalam sistem hidran. Sistem penilaian yang kita gunakan dalam mata kuliah ini sesuai dengan panduan di RPS, yaitu 10% dari fingerprint mahasiswa atau daily assessment yang ada pada Learning Management System yang digunakan oleh PPNS. Kemudian 20% dari laporan yang dikerjakan mahasiswa atau tugas dari mahasiswa maupun kuis. Kemudian 30% dari ujian tengah semester atau ujian praktikum pertama. Kemudian untuk sisanya 40% berasal dari ujian akhir semester atau praktikum kedua. Salah satu topik yang saya ambil dalam video kali ini adalah tentang praktikum hidran sistem, di mana praktikum hidran sistem memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu melaksanakan pemadaman kebakaran menggunakan hidran sistem sesuai dengan prosedur yang benar, serta mahasiswa mampu melakukan pemadaman kebakaran secara beregu dengan hidran sistem. Berikut merupakan rekaman video yang dilakukan dalam pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya. Kita melanjutkan praktek yang selanjutnya ya, di minggu ke-11, di mana di minggu ini kita akan melakukan praktek hidran sistem. Ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang apa kemarin? Oke, teknik penggulungan selang. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang teknik penggulungan selang, maka hari ini kita akan melanjutkan ke hidran sistem. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai perkuliahan? Oke, jadi untuk materi kali ini di minggu 11 saya akan menyampaikan paparan dulu ya, artinya materi pendahuluan supaya kalian nanti tidak terjadi kecelakaan dalam melaksanakan praktikum. Oke, jadi dalam materi hidran sistem ini kita bagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian perlengkapan praktikum, deskripsi peralatan, prosedur persiapan, prosedur pemadaman, dan prosedur setelah pemadaman. Habis itu nanti ada asesmen. Oke, kita masuk yang pertama yaitu latar belakang. Oke, dari latar belakang ini apa sih pentingnya hidran sistem menurut kalian? Memadamkan api. Terus yang lain mungkin? Entah apa lagi? Nggak apa, dijawab aja. Apa? Oke, jadi untuk menutup nozzle. Jadi dalam praktikum hidran kali ini kita nanti akan ada beberapa metode ya, nanti saya akan sampaikan. Cuma sebenarnya tupoksi masing-masing tim di sini kan nanti kita bagi menjadi sesuai pembagian grup kalian. Kemarin kan kita bagi kelas ini menjadi 4 grup, di mana masing-masing kelompok ada yang 7, ada yang 8 orang sesuai dengan nanti fungsi dari masing-masing tim untuk melakukan pemadaman, mulai dari ketua regu, nozzleman, helper, sampai juga nanti dengan operator. Oke ya. Oke, jadi fungsinya kita mempelajari ini biar kalian tahu fungsi dari masing-masing itu nanti seperti apa. Oke, kemudian yang kedua, dengan adanya ini nanti saya berharap ketika kalian nanti bekerja, lulus dari PPNS, nanti kalian bisa
mempercepat waktu. Artinya mempercepat waktu di sini untuk apa sih? Ada yang tahu? Gimana? Yo. Oke, jadi fungsi dari nanti ketika kalian mempelajari ini, kan kalian akan tahu apa sih fungsi masing-masing orang, bagaimana orang itu membawa peralatannya masing-masing, sehingga ketika sudah tahu fungsinya, nanti kalian akan dapat mempercepat waktu pemadaman. Karena semakin lambat kita melakukan pemadaman, maka kebakarannya akan semakin membesar. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, tujuan kita sebagai K3 yaitu memastikan bahwasanya fungsi dari kita belajar praktikum ini adalah membantu untuk memastikan keselamatan atau kerugian yang diakibatkan dari kebakaran itu tidak terlalu besar. Begitu ya. Oke, untuk materi yang kedua yaitu tentang perlengkapan praktikum. Perlengkapan praktikum di sini kita awali dari perlengkapan apa yang akan kalian gunakan ke area kebakaran. Ya, dimana nanti ini sangat penting bagi operator untuk mengetahui bagian-bagian dari pilar hidran. Ya, kalau kalian lihat di sini di ujung atas ini ya, ini ada pilar hidran. Dari sini ada area untuk mengatur tekanan. Jadi kalian nanti akan memutar searah jarum jam, itu berarti kalian mengurangi tekanan. Tetapi ketika kalian berlawanan arah dengan jarum jam, maka kalian akan meningkatkan tekanan. Jadi akan ada kenaikan tekanan apabila kalian memutarnya berlawanan arah jarum jam. Oke, kemudian di sini ada male connection atau female? Male. Maka ketika di sini male connection, maka yang kalian bawa lari untuk menuju pilar hidran adalah female. Paham ya? Karena kita sudah pelajari kemarin waktu praktek penggulungan selang. Jangan sampai nanti ketika kebakaran terbalik, apa yang dibawa menuju pilar dengan yang menuju nozzle. Begitu ya. Kemudian di sini ada valve. Ya, valve di sini fungsinya adalah untuk on off atau membuka pertama. Jadi nanti ketika kalian sebagai operator, nanti tugas pertama ketika ketua regu meminta air, maka operator harus membuka valve ini atau kerangan ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi di sini ada S, stop atau open. Jadi nanti kalian, kalau kalian berada di sebelah sisi kiri, maka harus dinaikkan ke O, dari S menuju O kerangannya ya. Supaya apa? Supaya airnya terbuka. Cuma di sini kalian jangan memutar untuk mengatur tekanan terlebih dahulu. Kalian pastikan bahwasanya jadi selang yang kita gunakan kali ini adalah selang dengan diameter berapa? 2,5 dan 1,5. Oke. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah selang 2,5 in. Umumnya dia memiliki panjang 30 meter. Ya, 30 meter. Jadi di sini terdapat dua connection, yaitu apa ini? Male dan ini female. Oke, kita ambil terlebih dahulu yang ya. Jadi kita ambil ini adalah female ya. Jadi nanti jangan sampai kalian tertukar ketika akan menuju pilar hidran dan menuju nozzle. Oke ya. Ketika nozzle maka yang dibawa adalah yang male. Kalau menuju pilar yang dibawa female. Paham ya? Oke. Begitu juga untuk yang selanjutnya ya, bilang yang 1,5 dan 2,5 sama. Jadi nanti kalau yang 2,5 ini cukup sampai ke Y connection nanti ya. Tapi nanti sebenarnya kalau di beberapa tempat dia langsung ke nozzle juga ada, karena dia menggunakan satu nozzle man. Begitu ya. Oke, alat yang selanjutnya yaitu Y. Ya, ini Y connection ini ya. Dia fungsinya merubah dari 2,5 in menjadi 2 kali 1,5 in. Kenapa kok kita ada 2? Ada yang tahu? Oke, karena nanti kita akan menggunakan pemadaman menggunakan 2 nozzle man. Begitu ya. Jadi nanti dari yang male ini nanti kalian tancapkan di female. Ini ya. Paham ya? Ini namanya connection jenis apa? Male. Ini female. Oke ya. Oke. Selain itu, ini juga dapat berfungsi ketika nanti ada kondisi darurat. Ketika ada kondisi darurat, nanti helper yang menjaga Y connection bisa menutup. Ya, ketika dirasa ada kondisi darurat. Ketika ketua regu tidak melaporkan ke operator ya, begitu ya. Oke, jadi fungsinya itu. Tapi pada posisi awal kalian gunakan Y connection ini harus dalam kondisi terbuka. Paham ya? Oke, ini Y connection. Selanjutnya kita
ke nozzle ya. Jadi nozzle ini kita menggunakan nozzle yang 1,5 karena nanti kita akan menggunakan 2 nozzle man ya. Kalau di sini kalian perhatikan, ini jenis nozzle man model pistol grip ya, artinya beda dengan yang kita miliki sebelumnya, bahwasanya ini sudah model yang terbaru yang biasanya digunakan di industri ya. Jadi terdapat handle on off, jadi atas ini fungsinya dia on off ya. Jadi kalau kalian ke depan maka akan menutup, tidak akan ada aliran yang keluar. Ketika kalian tarik ke belakang maka dia akan ada aliran, nah, karena airnya sudah keluar. Kemudian ada handle untuk jet dan spray di sini, supaya kalian bisa memahami. Di sini ada jenis alirannya, ada spray, ada jet ya. Ini bisa spray. Ketika kalian di sini ada posisi V, ini artinya kalian dalam posisi spray. Tapi ketika kalian putar dengan berlawanan arah jarum jam, maka kalian akan mendapatkan jet ya. Fungsinya spray itu untuk melindungi pemadam kebakaran dan nozzleman yang lainnya ya. Tapi ketika kalian jet, berfungsi untuk memadamkan api, begitu ya. Jadi nanti yang berfungsi nanti merubah spray dan jet nanti cukup nozzleman 1 ya. Fungsinya nanti nozzleman 1 hanya merubah ini, tapi merubahnya adalah ketika akan pemadaman. Ketika dalam tahap berjalan atau mungkin berpindah, moving, itu cukup selalu dalam posisi spray ya, karena ketika posisi jet tekanannya tinggi. Dan cara pegangnya nanti adalah tangan terkuat kalian memegang handle ya, ini handle untuk pegangan. Kemudian tangan yang satunya kalian fungsikan untuk merubah jenis pancaran. Kemudian di alat yang baru ini juga terdapat tekanan ya. Di sini ada tekanan 115 liter per menit atau 230, 360, 475 sampai nanti kalian flush. Dalam praktikum kali ini, karena ada beberapa nozzleman nanti cewek, saya berharap untuk keamanan kita menggunakan 360 terlebih dahulu, 360 liter per menit. Apabila dirasa kurang, tidak mencapai target, nanti kita rubah menjadi 475 ya. Jangan sampai memilih flash, karena kalau kalian pilih flash nanti keluarannya tidak maksimal. Oke, paham ya? Ini untuk nozzle. Yang selanjutnya yaitu kunci. Ada yang tahu kunci? Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan ya, kita menggunakan kunci Inggris untuk kali ini ya. Tetapi sama, nanti kalian setting di ukuran 20 di sini, sama dengan ukuran pilar hidran ya. Begitu ya. Ini untuk peralatannya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada pertanyaan? Oke. Kita akan 2 nozzleman, maka yang kita gunakan adalah yang ini. Oke. Jadi saya akan jelaskan. Karena di kelompok ini ada yang terdiri dari 8 kelompok ya. Ada 8 kelompok, 8 orang. 8 orang dalam satu kelompok ya. Sesuai di gambar 8 orang ya. Kalau di modul itu hanya terdapat 7 orang ya, maka kita menggunakan skema 2 nozzleman, di mana dari pilar ini nanti akan ada operator yang menuju Y connection. Dari sini kita cabangkan menjadi menuju nozzleman 1 dan menuju nozzleman 2. Atau kalau di situ digambar, di sini ketua regu posisi 1, operator posisi 2, nozzleman posisi helper posisi 3, nozzleman 4, kemudian helper 2, helper 3, kemudian dilanjutkan dengan nozzleman 2. Gini ya. Pak, kalau nanti ada 8, maka 1 membantu menjadi helper 4 di belakang. Paham ya? Tapi pertukaran posisinya nanti adalah dari 1 menuju ke 2. Ini untuk 8 orang ya. Kalau untuk 8 orang, dari 1 ke 2, 2 menuju 8 ya. 8 menuju ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya sampai ke 7, ke 5, ke 6 sampai ke 7. 7 kembali ke 1.
Gitu ya. Jadi nanti bagi yang kelompoknya 8 orang, nanti formasinya seperti ini. Begitu. Ada pertanyaan dulu di sini? Cukup? Untuk penjelasan lebih jelas nanti kita akan coba di lapangan. Begitu ya. Ini untuk yang 8 orang. Pastikan tugasnya masing-masing persiapan ketika setelah pemadaman nanti. Setelah api berhasil dipadamkan, setiap anggota melakukan pembenahan peralatan. Jadi selang, kemudian dilepas dari nozzle Y-connection dan pilar hidran. Dan kunci hidran dikembalikan pada posisi semula. Jadi nanti 4 alat ini, 2 nozzle, Y-connection dan kunci dibawa kembali untuk baris. Kemudian selesai pembenahan, regu pemadaman kebakaran segera berbaris seperti semula. Jadi ketika sudah selesai cukup dilepas saja, biarkan selangnya di lapangan ya. Karena kalian harus laporan terlebih dahulu. Laporannya bagaimana? Ada 3 poin penting yang di sini, yaitu 1, apinya padam atau enggak. Yang kedua, anggotanya selamat atau tidak. Yang ketiga, peralatannya bagaimana. Ya, jadi nanti laporannya seperti itu. Regu 1, telah selesai melakukan pemadaman kebakaran, anggota selamat, api padam, peralatan lengkap. Laporan selesai. Pak, kalau seumpama ada yang meninggal bagaimana Pak? Ya disampaikan. Contoh, lapor regu 1 telah selesai memadamkan kebakaran, 6 anggota selamat, 1 MD meninggal dunia, api padam dan peralatan lengkap. Begitu ya. Kemudian instruktur memberikan aba-aba bubarkan, dan kepala regu menjawab bubarkan. Diteruskan dengan memimpin penghormatan kepada instruktur. Selesai instruktur membalas, maka regu pasukan kebakaran bisa melakukan pembubaran. Seluruh anggota mengeluarkan air yang tersisa dari masing-masing selang, dilanjutkan dengan menggulung selang ganda. Jadi nanti setelah kalian laporan, nanti kalian akan menggulung selang. Cara menggulung selangnya nanti dibagi menjadi 2 ya. 1 selang digulung oleh 2 orang, kalian di tengah, kemudian angkat setinggi-tingginya, 1 berjalan ke ujung sisi 1 berjalan ke jalan sisi yang kedua. Supaya apa? Supaya tidak ada air yang tersisa. Karena kalau ada air yang tersisa terlewati, tidak tahu tupoksinya masing-masing ya. Paham ya? Kemudian kecepatan dalam melaksanakan pemadaman. Pak, bagaimana Pak kecepatannya Pak? Nanti saya akan menggunakan stopwatch untuk mengukur kalian melakukan praktikum. Karena di sini terdapat selisih antara 7 dan 8 orang, maka yang saya pakai untuk waktu di sini adalah waktu kalian mulai dari mendengar aba-aba kebakaran sampai nanti kalian mengeluarkan air pertama. Karena itu adalah waktu pertama kalian pemadaman. Serta nanti akan juga saya ukur adalah waktu kalian pembubaran. Itu saja. Pembubaran nanti dimulai dari kalian ketua regu atau kepala regu bilang finish atau bubarkan, maka segera kalian melepaskan alat, berbaris sampai nanti selesai pembubaran. Begitu ya. Itu untuk poin yang kedua. Jadi semakin cepat maka nilai kalian semakin baik. Standar yang kita gunakan adalah 3 menit. Jadi dari kalian mendengar aba-aba sampai keluar air itu 3 menit. Itu standar yang kita gunakan. Kurang dari itu berarti nilai kalian ada tambahan, kurang dari itu ada pengurangan. Begitu ya. Yang ketiga, ketepatan dalam pemberian sandi. Jadi nanti kita pastikan ketua regu itu memberikan sandi yang benar. Naikkan tekanan, menurunkan tekanan, dan pastikan ketika membuka itu posisi nozzleman sudah siap. Begitu ya, jangan sampai kalian membuka posisi nozzleman tidak siap. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan dalam penggulungan selang. Jadi nanti setelah selesai praktikum kita akan menilai bahwasanya penggulungan kalian sudah benar atau belum. Nanti yang digulung adalah gulung ganda terlebih dahulu, baru nanti terakhir gulung tunggal. Paham ya? Jadi 4 poin inilah yang akan kita uji dalam nanti kalian praktikum. Begitu ya. Untuk penilainya nanti dapat kalian lihat di RPS berapa persennya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau memang dirasa cukup, kita bisa ke lapangan untuk melakukan praktikum pemadaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum ya. Kalau tadi sudah kita sampaikan di kelas bahwasanya
nanti kita hari ini akan praktikum sistem hidran, di mana nanti tiap kelompok akan ada rotasi dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan menggunakan sistem 2 nozzle man. Jadi nanti dipastikan fungsinya masing-masing sesuai dengan asesmen yang sudah saya sampaikan di kelas. Bahwasanya nanti ada 4 penilaian ya, mulai dari ketepatan, kecepatan, kemudian penggulungan selangnya, serta pemanfaatan pemadamannya tadi ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, untuk selanjutnya dapat dibubarkan sehingga kita langsung akan mulai praktikum. Saya kembalikan ke ketua kelas, silakan. Kalau menggunakan bubar. Empat, lima. Siap, siap. Kelompok tunggu 1 dengan jumlah 7 orang dengan kereta lengkap siap melaksanakan pemadaman kebakaran. Kerjakan. Kerjakan. Tangan besar, kumpul. Tangan kanan buat. Siapkan. Itu mulai. 1, 2, 3. 4, 5. Siap, lengkap. Kelompok tunggu 1 dengan jumlah anggota Solomon Alfi Padang dengan peralatan lengkap telah menyelesaikan pemadaman kebakaran. Bubarkan. Bubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Bagaimana kemarin praktikum hidranya, menyenangkan? Seru sekali ya. Basah semua, basah kuyup semua ya. Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan evaluasi dari apa yang telah kalian lakukan praktikum di minggu yang lalu ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa evaluasi dari praktikum yang sudah dilakukan. Kemarin kalian juga sudah membuat tugas untuk videonya, di mana nanti salah satu yang saya lakukan adalah mereview dari video yang sudah kalian lakukan. Di luar nilai yang kemarin sudah kita ambil untuk kecepatan waktu, prosedur, kemudian assessment dan lain sebagainya kemarin ya. Oke, kita mengambil contoh dari salah satu praktikum kemarin. Ya, jadi ini yang sudah diupload di YouTube. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Ya, kalau kita lihat dari videonya sudah sesuai dengan yang kita harapkan di bawah 6 menit kemarin kan begitu ya, antara 3 sampai 6 menit. Jadi dari kelompok 3 ini kemarin terdapat beberapa kesalahan, di mana pada kesalahan yang pertama adalah ketika melakukan keluaran air pertama, di mana pada saat pengeluaran air pertama posisinya spraynya tidak maksimal ya. Di sini dapat kita lihat dari video ini ya, spraynya dia tidak maksimal setelah ketua regu minta air atau buka. Nah, operator membuka. Habis itu, nah, air yang keluar masih terlalu kecil ya. Karena kalian di sini kemungkinan kalau saya kemarin lihat adalah di sini kan ada aturan tekanan, pengaturan tekanan ya. Kalau jenisnya seperti ini, pengaturan tekanan kalian itu ada di flash. Ya, belum di 360 atau 475 meter per liter. Nah, begitu ya. Jadi spraynya itu tidak bisa maksimal, tidak apa-apa, tapi posisinya sudah benar. Kalian nozzle man 2 pada posisi spray, nozzle man 1 pada posisi jet. Ya, itu poin plusnya. Nah, ini ketika kalian sudah diperbaiki. Ketika nozzle-nya sudah benar di pertengahan, sudah saya ingatkan kalian bisa membentuk spray yang maksimal. Begitu ya. Terus yang saya ketahui lagi yang kemarin kelompok 3 ini terlalu lama di waktu membuka selang ya. Ya, jadi kalau kita percepat saja di detik-detik terakhir dari video ini setelah penggulungan di menit ke nah di sini setelah ketua regu memberi tanda close. Nah, kemarin waktu kalian praktikum tidak secepat ini kan ya. Di waktu kalian melakukan pelepasan itu kemarin lama. Karena kenapa kok bisa lama? Itu terjadi ketika masih ada tekanan sisa. Jadi ketika kalian mau membuka ini, pastikan ini dalam kondisi terbuka, Y connection terbuka dan pilar sudah tertutup, sehingga tidak ada tekanan yang ada di dalam. Kalau ini kalian tutup, masih ada tekanan air di dalam, kita buka memang bisa, tapi butuh tekanan yang lebih ekstra ya. Tapi ketika ini sudah kalian buka, kemudian kalian pastikan tidak ada tekanan, maka akan cepat untuk terbuka. Begitu ya. Nah, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Ini evaluasi untuk kelompok 3 kemarin ya. Karena sebenarnya dari segi waktu hampir memenuhi, cuma kalian terlambat lebih dari 3 menit 10 detik untuk di pelepasannya saja. Jadi tetapi poin kecepatan memang berkurang, tetapi poin dalam prosedur kalian cukup bagus. Artinya cukup bagus itu prosedur yang ada di modul sudah kalian arahkan semua. Begitu ya. Kemudian untuk yang asesmen yang keempat, kalau kalian di sini lihat di modul itu kan ada 4 asesmen yang kemarin kita lakukan ya. Yang pertama tadi adalah kecepatan, kemudian ada ketepatan dalam pemberian sandi. Kalau dilihat dari video dan praktik kemarin, ketua regu sudah dengan sigap memberikan sandi buka, tutup, naikkan tekanan, turunkan tekanan. Begitu ya. Maka nilainya bagus. Kemudian untuk ketepatan penggulungan selang dari hasil praktikum yang sudah kalian lakukan kemarin, gulungannya sudah sesuai. Mungkin itu evaluasi untuk kelompok 3. Bagi kelompok yang lain nanti dapat dipastikan evaluasinya kembali. Mungkin itu. Ada pertanyaan dulu untuk kelompok 3? Ya. Demikian untuk materi minggu ini ya, karena materi minggu ini kita bahas untuk evaluasi praktikum yang sudah kalian lakukan di minggu yang lalu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.